Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengelolaan laboratorium seni di sekolah dasar. Tugas ini disusun sebagai ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan laboratorium di sekolah dasar. Kelompok 3 yang beranggotakan saya, Lukiatur Rohma, dan 3 rekan saya, Indari Nuraini, Putri Vita Oktaviani, dan Gina Mardiah. Pembahasan pertama terkait SOP, yaitu Standard Operating Procedure. Standar operasional prosedur kerja di laboratorium adalah petunjuk atau pedoman yang menunjukkan bagaimana laboran harus bersikap dengan benar dalam melakukan tindakan di laboratorium. Standar operasional dalam sebuah laboratorium sangat diperlukan dalam upaya membentuk sistem pelayanan dan pengelolaan laboratorium. Selanjutnya, ada SOP peminjaman alat atau sarana prasarana laboratorium seni. Pertama, hal yang harus dilakukan peminjam, yaitu guru atau siswa meminta izin penggunaan ruangan atau alat atau sarana prasarana laboratorium kepada kepala lab. Selanjutnya, Kepala lab memberi izin penggunaan ruangan atau alat atau sarana prasarana laboratorium. Setelah kepala lab memberikan izin, kemudian penggunaan. Sebelum dilakukan penggunaan, para peminjam mengisi buku daftar peminjam ruangan atau alat atau sarana prasarana laboratorium yang dipinjam. Setelah itu, alat atau sarana prasarana digunakan sesuai dengan tata tertib penggunaan alat dan sarana prasarana tersebut. Setelah para pengguna atau para peminjam menggunakan alat atau sarana prasarana yang dipinjam, kemudian mereka mengembalikan. Dalam pengembalian ini, para peminjam harus lapor kepada kepala lab. Di situ kepala lab akan memeriksa kembali kondisi atau alat yang dipinjam oleh para peminjam. Jika sesuai dengan kondisi awal, maka peminjam boleh mengisi pengembalian dengan keterangan bahwa alat itu baik. Tetapi jika alat itu rusak, maka peminjam diberikan sanksi atau peringatan untuk mengganti barang yang dirusaknya. Kemudian ada SOP penggunaan alat. Nah, dalam penggunaan alat ini, pertama gunting. Gunting yang dipinjam tidak boleh patah dan rusak. Dalam menggunakan gunting harus berhati-hati, jangan meletakkan di sembarang tempat, dan jangan menjahili teman dengan gunting atau mengusili teman, karena gunting benda yang berbahaya. Kemudian untuk yang kedua, lem, yaitu gunakan lem secukupnya, jangan berlebihan. Gunakan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Lem tidak boleh dipakai untuk bermain atau menjahili teman. Jika tangan terkena lem, cucilah dengan bersih hingga lem tersebut hilang. Dan pada saat terkena lem, tidak boleh memegang makanan. Selanjutnya kertas warna-warni. Untuk menggunakan kertas warna-warni, alangkah baiknya dipilihlah sesuai dengan kebutuhan. Dan setelah memakai kertas warna-warni, sisanya jangan dibuang di sembarang tempat. Kemudian ada tata tertib penggunaan laboratorium seni. Yang pertama, guru dan siswa dapat menggunakan alat
sarana prasarana, dan ruangan sesuai dengan jadwal pelajaran yang ditetapkan dan untuk kepentingan yang berkaitan dengan seni, seperti ekstrakurikuler seni tari, seni musik, melukis, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, guru dan siswa wajib ikut menjaga ketertiban, kebersihan, kerapihan, dan keamanan laboratorium seni beserta alat dan sarana prasarana yang ada. Ketiga, guru dan siswa wajib mencatat atau mengadministrasikan terkait alat atau sarana prasarana yang digunakan atau yang dipinjam melalui kepala lab. Yang keempat, guru dan siswa wajib memperbaiki atau mengganti alat yang digunakan apabila terjadi kerusakan atau hilangnya alat yang dipinjam. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, penggunaan alat, bahan, dan perlengkapan laboratorium seni disesuaikan dengan petunjuk operasional yang berlaku. Selanjutnya, untuk pembahasan kedua akan dibacakan dan dipaparkan oleh Gina Mardiah. Kepada Gina, dipersilakan. Oke, jadi selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium seni, atau biasa juga dipanggil dengan K3. SOP K3 ini di ruang seni ini pertama-tama ada hati-hati ketika sedang menggunakan benda tajam, contohnya seperti gunting dan cutter. Jangan berlari-lari, jangan memainkannya, jangan mengayun-ngayunkannya. Genggam gunting dan cutter dengan posisi tangan yang benar. Lalu selanjutnya ada jauhkan barang-barang dari mulut dan mata. Barang-barang di sini dimaksudkannya adalah lem, cat, dan lain-lain. Hindari mengotori wajah dengan lem atau cat. Apabila terkena atau tertelan, segera bersihkan atau laporkan ke guru, apalagi jika mengenai anggota mulut dan mata. Lalu selanjutnya ada jangan menjahili teman. Menjahilinya itu bisa mengejar, mencoret, menyiram, dan lain-lain. Jangan mengisi teman-teman dengan peralatan ruang seni, apalagi sampai melukai. Jangan juga berlari di dalam ruangan, seperti yang sudah diulang beberapa kali. Duduklah dengan tertib sesuai instruksi guru. Lalu selanjutnya adalah rapikan barang-barang tercecer. Barang-barangnya itu bisa termasuk kuas, gunting, pensil, dan peralatan laboratorium seni lainnya. Untuk mencegah terinjak dan terlukanya kita dari barang-barang tertentu setelah dipakai harus ditaruh di tempatnya semula. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Kebersihan adalah nomor 1, selain lingkungan, kita harus menjaga kebersihan diri sendiri. Cucilah tangan dengan benar, dari bekas krayon, cat, lem, dan lain yang mungkin menempel. Ya. Utamakan keselamatan dan kesehatan dimanapun kamu berada. Dan selanjutnya ini ada format administrasi peminjaman dan pengembalian alat atau sarana prasarana laboratorium seni. Jadi di sini ketika ada yang meminjam sebuah alat dari laboratorium seni, harus mengisi namanya, nama guru, nama mata pelajaran, alat, tanggal, dan tanggal peminjamannya. Lalu parafnya sebagai tanda bukti. Ketika sudah dikembalikan, kita harus mengisi tanggal pengembaliannya, termasuk dengan keterangan apakah rusak atau tidak. Selanjutnya, ada data pengunjung atau pengguna laboratorium seni. Ya, mirip dengan yang di atas, formulir ini akan diisi jika ada seseorang atau kelas sedang melakukan kegiatan di laboratorium seni. Mengisi nama, kelas, kegiatan apa, dan paraf masing-masing. Selanjutnya, inventarisasi alat atau sarana prasarana laboratorium seni adalah pengecekan barang-barang yang ada di laboratorium seni itu. Misalnya sini ditulis nama barangnya, jumlah barangnya, apakah berapa yang rusak, berapa yang masih bisa layak dipakai, keterangannya bila rusak. Misalnya gunting ini sudah patah, 3 buah patah, tapi 5 buah masih baik, ditulis seperti itu. Keterangannya juga bisa dimasukkan tanggal pengecekannya. Pengecekannya bisa berkala per minggu atau per bulan, atau mungkin jika dilaporkan ada benda yang rusak. Jangan lupa diberikan paraf untuk legitimasinya. Oke, selanjutnya. Laporan kepala laboratorium seni adalah semacam
pendataan tentang pengunjung, peminjam, dan kejadian penting yang terjadi pada laboratorium seni dan ditulis oleh kepala laboratorium tersebut. Berikut dengan informasi hari dan tanggal juga paraf. Selanjutnya akan dibawakan oleh Indari. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik atau yang biasa disebut dengan LKPD. Kali ini LKPD adalah untuk kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran ke-1. Ya, yang pertama, jangan lupa menuliskan nama. Lalu ada kompetensi dasar, yaitu mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif, mengetahui teknik potong, lipat dan sambung, membuat karya dekoratif, dan membuat karya dengan teknik potong, lipat dan sambung. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu dengan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, yaitu seperti merobek dan menggunting dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, peserta didik dapat membuat karya seni dari macam-macam teknik potong dalam suatu keterampilan, merobek dan menggunting dengan rapi. Selanjutnya, jangan lupa menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada gunting, pensil, penghapus, lem, daun, dan kertas. Yang pertama, kegiatan peserta didik yaitu simak video yang ditayangkan oleh guru. Yang kedua, carilah gambar kartun di internet sebagai referensi dengan tema tumbuhan dan binatang yang kamu sukai. 3. Siapkan bahan dan alat. 4. Carilah daun yang berbeda bentuk dan warnanya. Yang kelima yaitu buat karya mozaik, seperti pada contoh yang telah kami sajikan. Selanjutnya ada presentasikan hasil karya di depan kelas. Lalu salah satu karya dari hasil karya temanmu dan tulis apresiasimu atas hasil karya tersebut. Lalu guru tidak lupa memberikan pertanyaan pada murid seperti yang telah kami sajikan. Selanjutnya ada kit karya seni mozaik. Yang pertama dipersiapkan yaitu peralatan kitnya, yaitu di dalamnya terdapat CD interaktif keterampilan SD. Lalu ada alat dan bahan keterampilan, yaitu ada gunting, pinset, pensil, manik-manik, lem, dan kertas. Selanjutnya tidak lupa menyiapkan tray dan box penyimpanan untuk menyimpan alat kitnya. Tujuan penggunaan dari tray dan box penyimpanan tadi untuk menyimpan bahan dan alat agar terjaga. Lalu CD interaktif itu sebagai memberikan pengetahuan awal tentang materi yaitu mozaik. Lalu gunting untuk menggunting atau membentuk kertas sesuai yang diinginkan. Selanjutnya pinset untuk mengambil dan memindahkan manik-manik. Pensil untuk membuat pola yang sesuai yang diinginkan, lem untuk merekatkan manik-manik pada kertas. Lalu yang terakhir yaitu kertas untuk alas dalam membuat karya mozaik. Cara penggunaannya yaitu pertama buka tray dan box kit, lalu simak CD interaktif yang ada dalam tray dan box melalui laptop. Pilih bahan dan alat yang ingin digunakan, lalu buat pola gambar yang diinginkan. Ambil manik-manik satu persatu menggunakan pinset dan tempelkan pada kertas yang sudah dibuat polanya menggunakan lem. Lakukan secara berulang hingga manik-manik menutupi pola gambar yang kamu telah sajikan di kertas. Ya, selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Putri Vito.
Selanjutnya ada penilaian proses dan produk. Yang pertama itu ada penilaian sifat, kemudian indikator penilaiannya itu ada penilaian sikap spiritual KI1 dan penilaian sikap sosial KI2. Berikut ini adalah indikatornya. Ada berperilaku syukur. Untuk KI1 itu berperilaku syukur dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Untuk penilaian sikap sosial KI2, indikatornya yaitu ada disiplin, tanggung jawab, santun, dan tenggang rasa dan percaya diri. Kemudian untuk rubrik penilaiannya ada aspek yang dinilai yaitu berdasarkan indikator-indikator tadi. Yang pertama itu perilaku menerima perbedaan karakteristik sebagai pengetahuan. Yang kedua tidak berkepentingannya. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat mengajak teman berdoa saat mulai kegiatan. Yang kelima mengikuti aturan yang ada di sekolah. Yang keenam hadir di sekolah tepat waktu. Yang ketujuh mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedelapan menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kesembilan menghormati orang lain dan berbicara yang tepat. Yang kesembilan berbicara atau bertutur kata halus, tidak kasar. Yang 10 berpakaian rapi dan pantas. Yang ke-11 tidak memaksakan kehendak sendiri. 12 menerima pendapat orang lain. 13 tidak mudah tersinggung. Dan 14 berani mengemukakan pendapat. Keterangannya untuk poin 4 selalu melakukan kriteria sesuai pertanyaan. Untuk poin 3 sering apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Untuk poin 2 kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Dan untuk poin 1 tidak pernah apabila tidak pernah melakukannya. Untuk format penilaian ini ada nama siswanya, kemudian sikapnya, skor, kemudian nilainya. Untuk format penilaiannya yaitu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 4. Dan keterangannya sangat baik itu apabila memperoleh nilai 3,3 memperoleh nilai lebih dari 3,33 atau kurang dari 4. Terus untuk poin baik apabila memperoleh nilai lebih dari sama dengan 2,33 atau kurang dari sama dengan 3,33. Kemudian untuk cukup itu apabila memperoleh nilai lebih dari sama dengan 1,33 atau kurang dari sama dengan 2,33 dan kurang apabila memperoleh nilai kurang dari sama dengan 1,33. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan atau psikomotor. Rubrik penilaiannya yang pertama aspek atau kriteria yang dinilai yaitu alat dan bahan. Terus untuk skor 3-nya itu yaitu menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Untuk skor 2-nya menyiapkan sebagian alat dan bahan yang diperlukan, dan skor 1 yaitu tidak menyiapkan alat dan bahan. Poin kedua, aspek dan kriteria yang dinilai yaitu melakukan kegiatan membuat karya mozaik. Skor 3, melakukan semua langkah-langkah percobaan dengan tepat. Skor 2, melakukan sebagian langkah-langkah percobaan dengan tepat, dan skor 1 yaitu tidak melakukan langkah-langkah percobaan. Kemudian poin 3-nya yaitu ada kreativitas. Yang pertama, dapat membuat karya yang berbeda dari yang sudah ada. Poin skornya 4. Yang kedua, dapat membuat karya yang berbeda tetapi dengan melihat karya yang sudah ada. Poin skornya 3. Yang 3, dapat membuat karya dengan mencontoh karya yang sudah ada. Poinnya yaitu 2.
belum memenuhi semua aspek. Poinnya itu 1. Yang keempat ada kerapihan. Poin 4-nya yaitu dapat membuat karya menggunakan teknik yang tepat dan rapi. Poin 3-nya yaitu dapat membuat karya menggunakan teknik yang tepat. Selanjutnya dapat menggunakan teknik yang tepat dan rapih dengan bantuan minimal dari teman atau guru. Poin skor 2 yaitu dapat membuat karya menggunakan teknik yang tepat dan rapi dengan mendapat bantuan maksimal dari teman atau guru. Dan yang pertama yaitu dan skor 1 yaitu tidak dapat membuat karya menggunakan teknik yang tepat dan rapi meskipun sudah mendapat bantuan dari teman atau guru. Selanjutnya ada kombinasi bentuk dan warna. Poin skor 4 yaitu menggunakan kombinasi 4 bentuk dan warna atau lebih. Skor 3 yaitu menggunakan kombinasi 3 bentuk dan warna. Skor 2 yaitu menggunakan kombinasi 2 bentuk dan warna. Skor 1 yaitu menggunakan kombinasi 1 bentuk dan warna. Kemudian selanjutnya ada format penilaiannya. Nama siswa, kemudian skor perolehannya. Untuk penilaiannya sendiri, cara menghitungnya skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Selanjutnya, Demikianlah hasil yang telah kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan untuk di laboratorium seni di sekolah dasar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tunjung sebagai dosen pengampu mata kuliah pengelolaan lab keSDan yang telah membimbing kami dalam menyusun dan menyelesaikan tugas ujian akhir semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.